Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat sehat dan waktu luang sehingga saya bisa menyampaikan hasil penulisan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Al-Ghifari, NIM 19110131101010, akan menyampaikan mengenai bioaktivitas senyawa metabolit sekunder pada mangrove rambai padi Soneretia alba. Adapun outline dari penyampaian pada hari ini adalah pendahuluan yang mencakup kondisi hutan mangrove di Indonesia, potensinya, dan kurangnya informasi mengenai potensi tersebut. Berikutnya, yaitu pembahasan yang mencakup klasifikasi, morfologi, dan identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan rambai padi. Dan yang terakhir, penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Sebelum kita membahas mengenai mangrove, ada baiknya kita memahami apa itu lahan basah. Jadi lahan basah merupakan peralihan antara sistem akuatik dan daratan, di mana permukaan air di bawah ditutupi oleh air yang dangkal. Secara umum, hutan bakau atau hutan mangrove mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Indonesia sendiri merupakan wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki iklim yang tropis, merupakan tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan mangrove. Ada sekitar 202 jenis spesies mangrove di Indonesia yang telah teridentifikasi dan tumbuh dengan subur. Hutan mangrove memiliki potensi yakni melindungi dari bahaya abrasi, menahan badai dari laut, dan dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Mangrove tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang ekstrim, pada habitatnya yang selalu berubah-ubah sebagai akibat perubahan lingkungan berupa temperatur yang tinggi, pasang surut, pengendapan sumur, serta melimpahnya mikroorganisme. Sehingga tumbuhan ini memiliki potensi yang baik untuk diteliti mengenai senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Tumbuhan yang dapat hidup pada daerah ekstrim tentu memiliki senyawa yang melindunginya dari kerusakan. Salah satu kawasan hutan mangrove di Kalimantan Selatan dapat kita temukan di Desa Bagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan mangrove memiliki banyak manfaat, terutama di bidang kesehatan. Namun, kurangnya informasi terkait tumbuhan mangrove ini mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui potensinya sebagai obat-obatan. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, saya tertarik untuk mengumpulkan informasi mengenai identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada salah satu tumbuhan mangrove, yaitu rambai padi atau Sonerantia alba. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai klasifikasi rambai padi. Tumbuhan rambai padi termasuk ke dalam Kingdom Plantae, divisi Anthophyta, kelas Angiospermae, ordo Myrtales, famili Soneraticeae, genus Sonerantia, dan spesies Sonerantia alba. Adapun ciri morfologi dari tumbuhan Sonerantia alba dapat dilihat dari warna kulit kayunya yang berwarna putih hingga kecoklatan. Akarnya berbentuk seperti kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas yang berbentuk seperti kerucut tumpul. Daun tumbuhan ini berbentuk bulat dengan ukuran panjang 5-10 cm. Bunganya biseksual yang terletak di ujung. Buah rambai padi berbentuk seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus kelopak bunga. Tumbuhan ini dapat tumbuh mencapai ketinggian hingga 20 meter dengan diameter mencapai 40 cm. Rambai padi umumnya tumbuh di daerah pertemuan antara sungai dan muara atau teluk berlumpur. Di Indonesia sendiri, marga Sonerantia disebut dengan berbagai macam nama daerah, seperti Prapat, Pedada, Rambai Padi, dan nama daerah lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi dan pemanfaatan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan rambai padi. Kita tahu bahwa berbagai jenis tumbuhan mengandung senyawa metabolit sekunder, seperti alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, saponin, dan lain-lain. Senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan merupakan zat bioaktif yang berkaitan dengan kandungan kimia dalam tumbuhan, sehingga sebagian tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat. Tanpa adanya suatu senyawa aktif dalam tumbuhan secara umum, tumbuhan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bahan obat. Adapun kandungan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan rambai padi yang akan dibahas adalah kulit batang, daun, dan buah. Ya, kita bahas mengenai kulit batang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Milon tahun 2012, menunjukkan bahwa kulit batang Sonerantia alba memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan Candida albicans, Aspergillus niger, dan Saccharomyces cerevisiae. Pada penelitian lain, Rasidah 2019 menyebutkan bahwa ekstrak kulit batang tumbuhan rambai padi mengandung banyak senyawa fenolik termasuk golongan flavonoid. Oke, yang kedua, daun dari Sonerantia alba berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saad tahun 2012 menunjukkan bahwa daun Sonerantia alba ini memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans.
Kulit daun Soneratia alba memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan jamur, sehingga diduga bagian lain dari tumbuhan ini juga memiliki kemampuan sebagai anti jamur. Pada penelitian lain, Halimu tahun 2019 menyebutkan bahwa tumbuhan rambai padi memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder golongan tanin. Oke, yang terakhir bagian buah. Berdasarkan hasil penelitian Kusuma Dewi tahun 2014 menyebutkan bahwa ekstrak buah rambai padi memiliki kandungan metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, dan tanin yang berfungsi sebagai anti jamur. Selain itu, menurut Hardoko tahun 2019, buah rambai padi memiliki kandungan senyawa kimia lain berupa fenolik dan steroid. Adapun kesimpulan dari karya tulis ini adalah kulit batang Soneratia alba memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid yang berpotensi sebagai antibakteri, daunnya memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder golongan tanin yang berpotensi sebagai anti jamur, dan buahnya memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, dan tanin. Adapun saran untuk karya tulis ini adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai senyawa metabolit sekunder pada bagian akar rambai padi karena akar tumbuhan ini merupakan akar yang unik sehingga diduga memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder golongan lain yang juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan obat. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, semoga kita semua bisa memanfaatkan tumbuhan ini dengan sebijak mungkin sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.